Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 11 September tahun 2023, saya akan mengomentari Anies Baswedan. Kenapa elektabilitasnya selalu terendah? Dalam situasi politik terkait kampanye para calon presiden yang diikuti 3 calon presiden, yaitu pertama, calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat. Kedua, calon presiden Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional. Ketiga, calon presiden Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam setiap saat, media sosial sering menyampaikan hasil survei yang dilakukan lembaga survei untuk mengetahui elektabilitas dari ketiga calon presiden tersebut, dan hasil survei disebarkan lewat media sosial untuk diketahui masyarakat mana yang dianggapnya yang terbaik dari 3 calon presiden tersebut untuk dipilih nanti dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Ada beberapa kali hasil survei dilakukan atas ketiga calon presiden. Pada umumnya elektabilitas tertinggi para calon presiden Ganjar Pranowo dan elektabilitas kedua tertinggi oleh calon Presiden Prabowo Subianto, sedangkan elektabilitas tertinggi ketiga adalah calon presiden Anies Baswedan. Dalam survei elektabilitas tersebut selalu calon presiden Anies Baswedan di urutan ketiga, tidak pernah berdua, selalu terendah. Padahal rendahnya hasil elektabilitas Anies Baswedan yang selalu disampaikan lewat media sosial tidak terlepas Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI, perbuatannya syarat melakukan korupsi yang selalu diingat warga masyarakat seperti kasus lomba balap mobil Formula E. Anggaran penyelenggaranya sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan lebih 1 triliun yang merupakan perbuatan korupsi. Bantuan sosial atau bansos anggarannya sekitar 2 triliun tidak sampai ke warga Jakarta, merupakan perbuatan korupsi juga, dan masih ada kasus korupsi yang lain. Di samping itu, Anies Baswedan selaku gubernur pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang selalu mengatasnamakan agama Islam dalam berpolitik, berdampak timbulnya perpecahan sesama anak bangsa yang berbeda agama di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya wajar media sosial menyiarkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan selalu di urutan ketiga atau terendah karena warga DKI selalu ingat Anies Baswedan syarat melakukan korupsi ketika menjabat Gubernur DKI, sehingga masyarakat tidak percaya kinerja Anies Baswedan kalau nanti terpilih akan melakukan korupsi besar-besaran lagi. Ditambah lagi Anies Baswedan pendukung politik identitas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam situasi politik terkait kampanye para calon presiden yang diikuti 3 calon presiden, yaitu pertama, calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat. Kedua, calon presiden Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Ketiga, calon presiden Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam setiap saat, media sosial sering menyampaikan hasil survei yang dilakukan lembaga survei untuk mengetahui elektabilitas dari ketiga calon presiden tersebut, dan hasil survei disebarkan lewat media sosial untuk diketahui masyarakat
mana yang dianggapnya yang terbaik dari 3 calon presiden tersebut untuk dipilih nanti dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Ada beberapa kali hasil survei dilakukan atas ketiga calon presiden, pada umumnya elektabilitas tertinggi pada calon presiden Ganjar Pranowo dan elektabilitas kedua tertinggi oleh calon presiden Prabowo Subianto. Sedangkan elektabilitas tertinggi ketiga adalah calon presiden Anies Baswedan. Dari survei elektabilitas tersebut selalu calon presiden Anies Baswedan di urutan ketiga, tidak pernah berubah, selalu terendah. Padahal rendahnya hasil elektabilitas Anies Baswedan yang selalu disampaikan lewat media sosial tidak terlepas Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI, perbuatannya syarat melakukan korupsi yang selalu diingat warga masyarakat, seperti kasus lomba balap mobil Formula E, anggaran penyelenggarannya sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan lebih 1 triliun yang merupakan perbuatan korupsi. Bantuan sosial atau bansos anggarannya sekitar 2 triliun tidak sampai ke warga Jakarta, merupakan perbuatan korupsi juga, dan masih ada kasus korupsi yang lain. Di samping itu, Anies Baswedan selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang selalu mengatasnamakan warga Islam dalam berpolitik, berdampak timbulnya perpecahan sesama anak bangsa yang berbeda agama di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya wajar media sosial menyiarkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan selalu di urutan ketiga atau terendah, karena warga DKI selalu ingat Anies Baswedan syarat melakukan korupsi ketika menjabat Gubernur DKI, sehingga masyarakat tidak percaya kinerja Anies Baswedan kalau nanti terpilih akan melakukan korupsi besar-besaran lagi. Ditambah lagi Anies Baswedan pendukung politik identitas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.